Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim Jalaluddin As-Suyuti Arbahul Fahamatu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bima'adatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi bid-daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke Gharibul Quran di surat Al-Maidah. Ayat pertama ada aufu bil uqud. Kudu memenuhi sira kabeh bil uqud kelawan pira-pira akad. Akad ini nama umum untuk segala hal yang bersifat mengikat, jadi apa saja itu. Tapi pada makna Al-Quran yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim ini langsung dikasih pengertian al-uqud itu adalah ma barang ahalla ingkang menghalalkan ma sapa Allahu Allah wa malan napa kemawon harama ingkang sampun mengharamkan sapa Allah ing emak. Manya ndak ada ya. Jadi mausul aid dari isim mausul yang posisinya nasab itu boleh ditiadakan karena sudah mafhum atau punya pemaknaan model ma-nya dianggap ma masdariyah, ya tidak apa-apa. Artinya uqud itu ya segala yang dihalalkan oleh Allah, sedangkan dan apa yang segala yang diharamkan oleh Allah itu uqud gitu. Kan ikatan juga itu gitu. Wamalan apa saja faradha ingkang sampun mewajibkan atau menetapkan, memberi ketentuan sapa Allah ing emak. Wa malan napa kemawon hatta ingkang sampun batesi sapa Allah ing emak fil Qur'ani di Al-Qur'an kullihi kabeh. Dibacanya kullihi karena ma seluruh isim mausul ma ini posisinya jar atau menjadi penjelasan dari bil uqudi di kullihi sekabeh. Semua yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, dibatasi oleh Allah yang ada di Quran. Semua itu maksudnya uqud. Penuhi itu semua. Kalau yang dilarang ya jangan dilakukan, kalau yang halal ya lakukan, yang diwajibkan itu harus dilakukan. Batasannya jangan diterobos. Mungkin ini kalau dalam B12-nya Mbah Nur itu jelas itu pemetaannya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk hasanah fid dunya itu ada 3 pelanggaran. Jadi perintah Gusti Allah, larangan Gusti Allah, pawetone Gusti Allah. Nah, jadi keliru. Kalau hasanah fid dunya itu perintah negara, cegah negara, paweton negara. Paweton ini mungkin masuk di mahadda itu. Jadi mahadda bil Quran. Jadi istilahnya saja. Jadi hasanah fid dunya itu di B12 B12-nya Mbah Nur Kemuning itu ya perintah negara, cegah negara, pawetone negara. Jadi siapa saja yang
tidak melanggar batas pawetone negara, undang-undang negara. Terus tidak melakukan larangan yang berlaku di negara itu. Terus melakukan apa yang diperintah oleh negara itu jelas hasanah fitunya gitu. Sedangkan hasanah fil akhirah, nah itu balik langsung. Nah, perintah Gusti Allah, cegah Gusti Allah, pawetone Gusti Allah. Jadi perintahnya Allah dilakukan, larangan Allah dijauhi, terus undang-undangnya Allah jangan diterobos gitu. Jadi mungkin yang tidak bersifat perintah, tidak bersifat larangan, tapi berupa batasan-batasan. Begitu. Bunyinya mungkin bukan larangan, bukan bukan perintah, tapi batasan-batasan. Itu kira-kira begitu. Jadi di sini langsung al-uqud. Nah, itu semua bentuk perjanjian sebenarnya, akad. Begitu kira-kira. Ya jerimannakum pada ayat kedua itu langsung ditafsirkan yahmilannakum. Kalau maknanya jarima, itu makna aslinya bisa melakukan kriminal. Tapi pada ayat wala yajrimannakum syana'anu qaumin itu dapat berarti wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Jangan sampai rasa benci kepada suatu kaum itu memaksamu untuk melakukan tindakan yang melampaui batas. Kebencian terhadap kaum yang lahir karena mereka menghalangi kalian dari Masjidil Haram, itu kan kasusnya mungkin orang-orang Madinah waktu itu kan tidak boleh untuk berhaji. Waktu Nabi masih ada di Madinah kan dibatasi karena belum menang Nabi. Nah, jangan sampai sikap kebencian terhadap suatu kaum itu gara-gara kaum itu menghalangimu dari Masjidil Haram, terus itu memaksamu untuk berbuat tindakan melampaui batas. Soalnya pegel ya saya saja ndelok apa jenenge, ndelok tandon dikrikiti tikus pegel ora berasa. Itu tak pateni lah tikus itu sih kok ndak mewakili wis menek mendhuwur, tandon dinik-nik apik-apik krikiti, wekeli bola. Nah, itu biasanya cenderung membuat seseorang untuk melakukan tindakan yang melampaui batas. Nah, oleh karena itu kemudian di ayat berikutnya syana'an, ini benci artinya, adawatun maksudnya rasa permusuhan. Kalau syana'ar rajulu akhahu itu artinya seorang laki-laki itu benci. Tapi di sini langsung diterjemahkan syana'anu ay adawatun, permusuhan, adawatu. Terus kemudian ayat kedua lagi, masih ayat kedua surat Al-Maidah, al-birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi al-birri wat taqwa di sini langsung dipun arteni al-birri itu ma'umir tabihi, segala yang yaitu sesuatu umirta kang diperintahno sapa sira bi kelawan. Jadi segala yang kamu diperintahkan untuk melakukan namanya albir, kebaikannya. Dan banyak untuk kebaikan universal ya al-khair, banyak gitu ya di Al-Qur'an. Wat taqwa, nah di sini ini manuhitan. Jadi tidak kan at-taqwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu kan kalau pengertiannya itu kan pengertian definisi yang umum kita tahu, tapi dalam istilah ayat ini, konteks ayat ini albirri ma'umir tabihi wat taqwa itu manuhita. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu saling tolong menolonglah kamu dalam segala hal yang kamu diperintah dan dalam segala hal yang kamu dilarang untuk melakukan. Itu memang harus saling bantu, nggak bisa. Nah, memang disuruh gitu. Tapi tafsirnya ini unik. Setelah ayat kedua itu kemudian ayat ketiga
langsung masuk ke bentuk konkret dari larangan, dari larangan. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah syadidul iqab, ayat terakhir. Nah, ini baru masuk ke larangan, hurrimat alaikumul maitatu. Nah, di sini ada banyak istilah Al-Qur'an untuk menyebut penyebab matinya hewan. Jadi satu, al-munkhaniqatu. Jadi hewan yang tercekik ini diharamkan. Matinya tidak karena disembelih, tapi tercekik. Maksudnya al-munkhaniqah itu allati kang tuhnaku, dipun tekek, dicekik apa allati fatamutu terus kemudian mati apa allati. Jadi dia tercekik terus mati. Kalau tidak mati disembelih dulu ya enggak. Cuma kalau dipikir ruwet lagi tuh, dia kecekik tampar itu, kalau seandainya dibiarkan terus kecekik, terus konangan kecekikannya dilepaskan, dia hidup apa enggak, itu pertimbangannya. Kalau kemudian dia masih hidup, ya berarti kalau kita sembelih masih halal. Tapi kalau setelah tercekik itu ternyata dia terus mati, ya nggak ada gunanya. Ada yang mutlak bahwa matinya itu sebab apa. Itu kalau ulama fikih, anak petik ketabrak. Ini pertimbangannya ini, kalau disembelih halal apa enggak. Petik kejet-kejet, belum mati terus dimati. Nah itu terus ulama fikih memandang, lah itu kamu biarkan mati apa enggak. Satu bilang begitu. Nah kalau kamu biarkan mati ya berarti bukan karena disembelih itu dia mati. Itu enggak kamu sembelih pun dia akan mati. Karena kan orang ada yang eman gitu biasanya. Jadi disembelih biar bisa dikonsumsi. Itu ulama fikih kan debat, banyak pendapat. Terus kemudian wal mauqudatu, kepentung. Kewan sing matine kepentung, allati kang tudrabu di antem apa kewan allati bil khosyabi kelawan kayu fatamu itu terus mati. Nek durung mati dibelah sik masih ada kemungkinan. Terus kemudian hewan berikutnya wal mutaraddiyatu. Allati maksudnya al mutaraddiyah itu hewan yang jatuh. Allati kang tataradda jatuh apa iku hewan gelinding. Jadi tergelincir jatuh minal jabali dari gunung. Mungkin waktu dia naik kepleset gelundung mati. Itu sampai mati. Jadi itu tidak boleh, haram. Terus yang terakhir 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang keempat wan natihatu, hewan yang tertanduk. Jadi asyatu adalah kambing. Ini langsung diterjemahkan kambing. Karena yang biasanya nyeruduk itu kambing. Meskipun banteng juga nyeruduk sebenarnya. Tapi di sini langsung diterjemahkan asyatu kambing allati kang tantohu nanduk, menanduk apa iku. Asyatu ing alati, itu maksudnya. Jadi kambing yang ditanduk temannya terus mati tanpa disembelih, itu juga haram. Terus kemudian yang diharamkan juga wama akala sabu, dan segala hal yang akala mangan opo asabu ing emangan ing emak asabu opo binatang buas. Misalnya harimau nangkap kidang, nangkap kelinci atau apalah, itu apa yang dimakan. Nah, di sini ditafsiri makan itu maksudnya ma'akhod. Jadi segala hewan yang diakhoda njupuk sopo asabu, opo asabu ing emah. Jadi gitu. Jadi segala yang direnggut oleh binatang buas itu kita ndak boleh gitu. Beda nanti ada lagi beberapa binatang buas yang biasa dipelihara dan terlatih kayak anjing, dulu sahabat itu ada yang punya burung elang yang besar, itu nurut, bisa mereka untuk menangkap kelinci, diperintah itu bisa. Itu beda lagi urusannya. Jadi istilah as-sabu di sini binatang buas yang betul-betul liar, tidak terlatih. Nah itu bekasnya makanan mereka itu kita nggak boleh konsumsi.
Mungkin ada pengecualian lagi kalau mereka menangkap belum sampai mati, belum sampai dikonsumsi, tapi mereka kan binatang buas biasanya kan tidak konsumsi kalau yang tidak mati gitu. Itu kalau di Yoval itu kan dulu sebenarnya ringkih katanya si siapa namanya, fisiknya ringkih Homo sapien itu. Jadi makannya itu nunggu dulu. Kalau binatang lain udah kekenyangan makan buruannya, nah itu baru sisanya itu diambil. Homo sapien itu terus gitu, makin lama sudah kenal api berubah banyak. Cara mengkonsumsinya berbeda, terus kemudian cara bernafasnya berbeda, lama-lama belajar terus sampai edisi manusia Adam. Mungkin ya, saya juga tidak tahu. Jadi baru di situ. Nah, itu betul fase manusia sudah mulai berpikir, yang pikirannya itu yang kemudian bisa menaklukkan apa hewan-hewan lain. Sampai dia dominan, punya masyarakat, punya negara, punya kerajaan, habis itu fasenya sampai berpolitik, sampai jadi dobek, Yoval gendeng. Tapi menarik si Yoval. Terima kasih untuk itu. Dan lebih bisa menerima ya penjelasannya. Tidak ada yang bertentangan bagi saya dengan hasil tafsir terhadap Al-Quran, tidak ada yang bertentangan. Apalagi dengan teksnya, dengan tafsirnya saja tidak bertentangan. Karena teks Al-Quran kan ausa, lebih luas. Kayak pesannya Mbah Mun kepada Gus Bahar. Saamba-ambamu mau tafsir hak kui Al-Quran ausa gitu. Jadi Al-Quran lebih luas. Apalagi usianya sudah 1400 tahun. Itu betul-betul luas sekali Al-Quran. Memperkenalkan kata syai' saja keren Al-Quran. Syai'un tidak ada yang lebih umum dari itu, sama maujud itu tidak ada. Syai' itu kalau kata Al-Farabi kan termasuk kata yang di atas segalanya. Jadi syai'un, maujudun, wujud itu di atas segalanya. Karena itu dia nggak bisa didefinisikan. Karena dia cara genus itu genusnya genus. Genusnya genus. Itu nggak bisa didefinisikan. Dan itu adalah salah satu dari sifat Allah, sifat salbiyah wujud. Nggak bisa didefinisikannya, nggak bisa ya Allah. Makanya Tuhan nggak bisa didefinisikan, mungkin itu. Jadi nggak bisa melalui perangkat definisi, ada genus, ada spesies, ada propria, nggak bisa gitu. Baik, nah, kemudian dikecualikan illa ma dzakaitum, kecuali ma barang, maksudnya hewan. Dzakaitum kang, zakka ini menyembelih, artinya dzakaitum kang nyembelih sira kabeh, maksudnya dzabahtum nyembelih sira kabeh, wa bihi lan hale iku bihi ing kewan ma tadi itu, wa bihi lan iku ing kewan ing ma, binya itu bermakna di, ruhun utawi nyawa. Jadi illa ma dzakaitum dipun artikan dzabahtum wa bihi ruhun. Jadi kecuali apa yang kamu sembelih, dan ketika disembelih masih ada nyawanya gitu. Maksudnya dalam posisi kamu menyembelih dari hewan-hewan yang sudah ditanduk, di apa yang pertama itu ditercekik, kena pentung, terus jatuh dari gunung dan ditanduk oleh hewan lain, kambing yang ditanduk oleh hewan lain, atau digasak oleh binatang buas, nah itu boleh kamu makan asalkan yang kamu sembelih, dan ketika menyembelih itu dia masih bernyawa. Ini mungkin umumnya. Jadi apapun saja, meskipun dia pandangan, ada memandang ahli fikih itu, ulama fikih ada yang memandang itu jarak antara ditanduk kemudian kejet-kejetnya ke mati itu berapa lama, meskipun ada perbedaan itu, tapi yang jelas apa yang kamu sembelih dan masih ada nyawanya ketika kamu menyembelih itu, dan dia mati akibat sembelihan, mulai itu halal kan gitu. Terus bil azlam diterjemahkan al-qidah, mungkin ya itu apa, al-azlam itu anak panah yang tidak ada bulunya itu katanya. Jadi apa al-azlam, al-qidah itu kalau maknanya qadaha
Itu kan banyak kalau arti kamusnya itu. Kalau kita ada yang kalau makna kata kerjanya qadaha itu apa ngarane bisa bermakna mencela. Jadi kalau al-qidhu itu gelas, tapi pada makna tafsirnya al-qidah itu diartikan di al-azlam itu diartikan apa lek ngarani anak panah yang tidak ada apa jenenge, tidak ada bulunya untuk diundi, untuk di apa namanya jadikan undi nasib itu loh ya. Di azlam di ini mengundi nasib dengan anak panah. Jadi bil azlam itu juga masuk larangan hurrimat alaikum. Jadi pertama soal hewan, soal konsumsi makanan, lalu turun sampai ke persoalan yang bukan makanan, tapi sebenarnya konsumsi juga, konsumsi pikiran. Jadi apa namanya, meskipun bukan makanan itu juga diharamkan juga. Gitu. Jadi mengundi nasib al-qidah. Ya, al-qidah itu ya itulah anak panah yang tidak ada bulunya itu kalau diterjemah apa al-azlamnya itu diterjemah anak panah yang tidak ada bulunya. Biasanya dibuat ngundi nasib. Yang keluar ini baik apa buruk, tok diuncalkan, dilempar itu yang keluar apa. Kayak yang dilakukan Abdul Muthalib waktu akan apa Abdullah mau kena harus dikorbankan itu. Abdul Muthalib kan untuk menebusnya itu atas saran dari ahli nujum waktu itu, jadi ini anak istimewa, jangan kalau dibunuh, kalau disembelih jangan. Jadi ngundi 3 kali namanya muncul terus. Nah, itu tapi jangan, tapi untuk mengganti nyawanya itu 100 ekor unta. Kan kaya betul. Gantikan 100 ekor unta, di kotok lagi, keluar lagi, ternyata namanya Abdullah lagi yang keluar. Itu 100 ekor unta lagi. Dan yang terakhir baru namanya nggak keluar. Nah itu. Kalau tidak keliru kisahnya begitu. Jadi yang saya baca di Tarikhul Yaqubi. Ya, jadi al-qidah mungkin ini langsung diterjemahkan al-qidah jadi anak panah yang tidak ada bulunya sih. Coba carikan tafsirnya ya mungkin. Aku aneh. Al-Maidah ayat 3 ini ayat ya ini illa ma zakaitum wa madhu biha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam. Itu biha 'alan nusubi ini termasuk hurriman alaikum, yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Wa antastaqsimu bil azlam. Al-azlam itu ditafsirkan sebagai mana ini al-azlam, al-istiqsam bil azlam. Ya itu kira-kira kalau diterjemah apa namanya yang di apa ngaran antas taqsimu bil azlam itu ini
Itu doa. Aufu bil uqud al qalaid. Entar. Nah, wa antas taqsimu bil azlam. Ini di masa jahiliyah katanya pembagiannya al-istiqtam bil azlam itu sampai 10. Nah, kira-kira itulah artinya. Jadi al-azlam al-qidah. Al-qidah ini di kamus gak ada yang cocok, kamus yang saya punya ini. Artinya itu. Saya carikan lagi si Lisanul Arab. Coba. Di sini ini apa? Ya, di kamus-kamus itu apa namanya? Yang ingin ditafsirkan di sini itu kan bil azlam itu langsung diartikan bil qidah kan gitu ya. Nah, sementara qidah sendiri itu artinya itu gelas. Jadi kalau qadahanya itu malah mencaci artinya. Jadi la yuqdahu bihi itu maksudnya dia enggak punya cacat. Tapi kalau al-qidah di sini ini artinya itu gelas gitu. Apa hubungannya dengan alat undi nasib itu? Nah, mungkin al-azlam ini yang dimaksud ini adalah alat, mungkin itu yang lebih tepat. Dia bisa pakai bulu atau bisa panah pakai yang tidak pakai bulu itu, bisa yang lain, tapi yang jelas maksudnya adalah antas taqsimu bil azlam itu mengundi nasib gitu. Mengundi nasib pakai itu. Kalau al-azlam ini mungkin sesuatu yang menempati alatnya itu, sementara al-qidah ini langsung di apa namanya? Ini saya yang sangat terbatas ini. Nah, sebutannya alat itu apa gitu. Nah, orang sana itu kalau qidahnya mungkin gelas, artinya gelas. Tapi kan tidak seperti gelas yang kita kenal begitu. Orang mengucapkan qidah yang ada di otaknya, referennya itu kalau orang dulu itu mungkin langsung terbayang ada anak panah di dalam gelas yang isinya, yang fungsinya untuk mengundi nasib yang ada di sebelah Ka'bah itu. Jadi qidah di sini langsung ditafsirkan al-azlam itu maksudnya al-qidah gitu. Nah, al-qidah sendiri kalau di dalam kamus itu artinya gelas. Ya kok agak jauh bedanya? Ya enggak, kalau saya enggak jauh sih. Al-azlam itu kalau azlamnya sendiri itu banyak terjemahnya di kamus. Tapi dalam konteks ayat ini itu di terjemahan ayat Al-Qur'an itu, di terjemahan Kemenak itu diartikan anak panah gitu. Anak panah. Jadi anak panah yang tidak ada bulunya itu cuma ada tulisan-tulisannya. Nah, untuk melemparkan itu ada gelasnya yang untuk tempatnya anak panah itu. Jadi mungkin korelasinya di situ. Mengapa bil azlam ini langsung diterjemahkan al-qidah, ditafsirkan al-qidah. Kan begini, pemaknaan ini tentunya ya, kalau berdasarkan umumnya orang mikir ya,
jelasnya kan maknanya al-azlam diterangkan sebagai al-qidah, tentu al-qidah ini lebih umum dikenal daripada al-azlam kan gitu. Jadi mestinya kan harusnya al-qidah ini lebih jelas daripada al-azlam. Kalau saya nggak bisa menilai, sama-sama nggak jelasnya saya. Maksudnya orang Arab di waktu Ibnu Abi Hatim hidup, ini kan riwayatnya Ibnu Abi Hatim. Ini bil azlam orang nggak paham al-azlam itu. Nah, orang yang nggak paham gitu loh, yang nggak paham. Kalau yang paham ya paham saja. Ini yang nggak paham. Nah, begitu diucapkan ay al-qidah, mereka paham, oh al-azlam itu qidah toh. Nah, gitu. Kalau saya dua-duanya ini sama-sama nggak tahunya. Jadi ukurannya bukan orang Indonesia ya, yang mendengar waktu itu. Gitu. Jadi jelasnya al-qidah ini lebih jelas bagi orang yang mendengarkan riwayat pemaknaan Ghoribil Quran versinya Ibnu Abi Hatim. Yang jelas gitu. Yang jelas. Jadi kalau dicari makna aslinya, mungkin al-azlamnya itu adalah anak panah itu. Ada yang mengartikan kuku hewan itu. Mungkin anak panahnya bahan dasarnya di atasnya ada kuku hewannya. Saya juga tidak tahu bentuknya kayak apa jelasnya itu. Nah, cuma di sini al-qidah ini gelasnya, tempatnya apa namanya? Tempatnya anak panah itu gitu loh. Oke, itu kira-kira kedawan nih. Bismillahirrahmanirrahim, tak lanjutkan. Ghairu mutajanifin li itsmin. Ghairu mutajanifin li itsmin. Ini ayat ketiga masih. Famanit turra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsmin. Baik. Mutajanifin di sini langsung diartikan ghairu mutajanifin, itu maksudnya muta'addin li itsmin. Jadi tidak melampaui batas. Muta'addin itu melampaui. Jadi ghairu mutajanifin ay ghairu muta'addin, mestinya gitu. Jadi mutajanifin ay muta'addin, melampaui batas li itsmin untuk perbuatan dosa. Jadi setelah apa yang diharamkan dijelaskan, yang halal bagaimana, yang haram bagaimana, di bawahnya ada famanit turra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Iya, Gusti Allah selalu kasih solusi. Lah piye Gusti nek misale ra enek guru kuwi, padang-padang kuwi, aku butuh urip. Lah nek wong sing kepeksa dalam posisi lapar, asalkan untuk menutup rasa laparnya yang hampir mati itu, fa innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah nyepuro. Nah, ini ayatnya. Baik, selanjutnya al-jawarihi. Nah, ini al-jawarihi ayat 4. Al-jawarih ini adalah, kalau jaroha artinya melukai, atau saya tadi ngartikan jaroma itu jari mantun. Kalau jari mantun kan tindakan kriminal, tapi tadi kan langsung diartikan memaksa. Jadi itu wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Nah, di sini ini ayatnya konteksnya adalah mereka bertanya tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Katakan Muhammad, qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih. Dan segala yang kalian latih minal jawarihi, manya itu minal jawarihi dari binatang-binatang yang bisa melukai, bahasanya bukan membunuh tapi melukai. Sebenarnya dia hewan-hewan itu bisa membunuh, tapi karena terlatih dan perintah orang yang melatih atau yang punya itu tidak untuk membunuh, hanya untuk berburu saja, maka hasil buruan dari hewan yang disebut jawarih ini halal gitu. Asalkan sembelih habis itu, syariat Islamnya gitu ya. Jadi di sini diartikan al-jawarih itu adalah al-kilabu, atau dibaca al-kilabi tidak apa-apa, ay al-kilabi gitu. Kalau ikut i'rabnya al-jawarihi gitu. Jadi al-kilabi anjing terlatih, wal fuhudi raja fahad gitu. Itu artinya macan kumbang. Wal fuhudi dan macan kumbang hitam, black panther mungkin ya. Wasukuri dan burung
Kalau tidak keliru, as-sukur ini burung elang, ya burung elang. As-sukuri, di burung elang ya. Ada di kalangan para sahabat itu, saya tahunya hanya di film. Siapa ya di kalangan para sahabat itu, ini sangat ditakuti dia. Dia punya itu burung elang, jadi dia nurut sekali, disuruh memata-matai musuh itu bisa. Jadi kembali ke dia. Jadi burung elang untuk berburu kelinci, cari kelinci bisa, berburu apa yang bisa dimakan oleh manusia itu dia bisa. Wa asbahuha, dan binatang-binatang atau asbahiha, dan binatang-binatang lain yang serupa dengan anjing, black panther dan burung elang, dengan catatan terlatih gitu ya. Terus kemudian mukallibina. Mukallibina ini sebenarnya jadi hal dari antum. Jadi mukallibina itu menganjingkan, karena anjing ini makna konotasinya itu adalah hewan yang terlatih. Jadi mukallibin ini diartikan melatih begitu. Jadi mukallibin. Jadi tidak wa ma'alamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalian mengajari anjing itu untuk berburu dan nurut sesuai perintah. Ada syaratnya. Jadi ada syarat hewan buruan menggunakan 3 jenis hewan yang biasanya terlatih ini, ada syarat-syaratnya, termasuk hewan itu tidak akan makan sendiri tanpa diperintah. Jadi dia disuruh berburu ya berburu saja, melumpuhkan lawan saja. Nah ini bahkan ada yang bilang kalaupun mati hasil buruannya itu tidak ada masalah. Jadi asalkan waktu pas buru itu bilang bismillahirrahmanirrahim gitu. Karena ini di dia yang dicokot di dia, yang dicakar di dia. Jadi yang jelas hewan itu mati itu halal katanya di sini. Jadi mukallibin ini menjadi hal atau kata keterangan dari orangnya. Jadi hanya saja di riwayatnya Ibnu Hatim ini diterjemahkan dawari. Jadi ad-dhari itu makna asalnya kalau di kamus itu terlatih gitu. Jadi seolah-olah kata mukallibin ini menerangkan al-jawarih. Kalau menerangkan al-jawarih itu, kalau terlatih bacanya mestinya mukallabin. Yang pertama pertimbangannya. Karena al-jawarih ini bukan manusia, jadi hewan. Atau kemungkinannya lagi, karena hewan ini terlatih dan hampir mirip dengan manusia, maka dia diposisikan sama sifatnya itu menggunakan jamak mudzakkar salim. Mungkin begitu ya. Jadi keterangan dari kata al-jawarih itu menggunakan bentuk jamak mudzakkar salim. Kalau berdasarkan aturan sakleknya kan jamak mudzakkar salim itu hanya boleh mensifati sesuatu yang punya akal, manusia gitu. Kalau tidak punya akal itu musyabbah, jadi atau mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Contohnya al-alamin kan dianggap tidak berakal, al-alamin. Tapi bentuknya hampir sama dengan jamak mudzakkar salim. Ada lagi isruna, itu bilangan itu disamakan dengan jamak mudzakkar salim bentuknya. Jadi dawari ini jamak dari kata dhori, kalau di kamus diartikan isim fa'il ya dorin gitu, bukan doro yabri, dorowatan, mungkin begitu. Jadi dawari ini jamak taksir dari kata dhori yang diartikan terlatih biasanya. Kalau diartikan terlatih berarti yang ingin disifati itu efek dari mukallibinnya. Mukallibin, nah objeknya mukallabin. Jadi objeknya itu yang disifati sebagai dawari. Jadi kamu latih dan hewan itu menjadi terlatih gitu. Kira-kira gitu. Nah ini halal, buruannya hewan-hewan ini itu halal untuk kita gitu. Sekarang kan jarang, kecuali orang-orang Dubai
yang memperlihatkan. Itu aja tidak untuk fungsi berburu, tapi fungsinya untuk dipamer. Atau bukan untuk pamer, koleksi saja. Dia punya Black Panther, punya anjing herder, punya. Itu kan tidak difungsikan untuk berburu, tapi lebih ke proteksi mungkin ya, proteksi rumah atau untuk membantu menggiring domba gitu. Oleh karena itu juga mungkin Imam Malik beliau bersikukuh bahwa anjing tidak najis gitu. Tidak ada masalah, cuma hewan istimewa itu. Hewan istimewa. Kalau Imam Syafi'i kan najis. Kalau Imam Malik tidak. Bahkan liurnya. Jadi kalau jadi si Imam Malik berargumentasi, Imam Syafi'i misalnya bilang najis kenapa? Nabi membasuhnya 7 kali loh. Urusan membasuh itu bukan soal najis. Ini masalahnya dijilat min wuluhil kalbi. Jadi jilatannya anjing. Loh sampean saja nggak usah anjing, orang saja kalau dijilat itu kan ya mesti diusui, bukan karena najisnya gitu katanya argumentasinya Imam Malik gitu. Nggak usah anjing pun ini hewan suci gitu. Jadi memang ada perdebatan di kalangan para imam madhab ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, segala yang diharamkan oleh Allah. Ini dari ayat itu kemudian ada yang menyimpulkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, itu semua diharamkan, berarti hal itu najis kan gitu ya, najis. Itu tidak berarti bahwa yang tidak disebut di situ juga nggak najis. Kalau anjing kan memang sudah jelas, kalau larangannya di hadis jelas, jadi nggak boleh dimakan, dikonsumsi nggak boleh. Tetapi dia tidak najis karena istimewa menurut Imam Malik. Kalau Syafi'i kan najis. Ya, untungnya ada 2 perbedaan itu sehingga umat Islam tidak, apalagi di Indonesia Syafi'i, jadi alhamdulillah ya. Jadi anjing itu tidak dikonsumsi. Tidak tahu kalau katanya di Solo ada sate guguk, ada rica-rica guguk, itu tidak tahu saya itu. Jadi kalau dimakan ya jangan. Cuma kalau najisnya tidak. Kalau Imam Malik ya. Kalau soal konsumsi ulama tidak, kayaknya tidak ada yang menghalalkan anjing. Sakingnya anjing itu tidak ada. Bahkan ada perbedaannya itu. Ketika dia hidup dengan dia mati itu beda. Jadi, ada yang satunya, kalau hidup tidak ada masalah, tapi kalau itu mati lah itu masuk maitah. Semua maitah, semua bangkai najis. Gitu. Kalau tulangnya gimana? Bulunya gimana? Nah, Imam Malik tetap bulunya apa? Kalau bulunya khinzir itu ada yang bilang tidak najis itu. Gitu. Di Rahmatul Ummah itu jelas itu di situ, meskipun itu kitab tipis ya, tapi perbedaan pendapat di situ dijelaskan meskipun tanpa menjelaskan premis kenapa kok sampai ke konklusi nggak najis, kayak bulunya babi, bulunya babi celeng, maksudnya bulunya celeng yang bukan yang warnanya putih, itu yang celeng, yang babi hutan. Itu kan banyak yang dipakai kosmetik gitu kan. Yang kemarin bilang hati-hati ini jangan dipakai Itu ada yang bilang nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Jadi memang perbedaan itu perlu saya kira melihat itu biar nggak nemen-nemen. Memang sejak dulu itu berbeda pendapat. Kalau fikih nggak ada perbedaan pendapat, lucu ya. Katanya supaya begitu, jadi harus ada perbedaan pendapat. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan ta'amul ladzina utul kitab, panganane wong-wong alladzina wong-wong utukan diparingi sapa alladzina alkitab ing kitab, maksudnya Yahudi dan Nasara mungkin ya. Tapi memang istilah Al-Qur'an itu ada penekanannya. Dalam konteks ini Al-Qur'an pakai istilah alladzina utul kitab. Nah, to'amnya ini maksudnya apa? Zabaihuhum, sesembelihan mereka. Jadi makanannya orang Kristen itu seandainya itu terbuat dari sembelihan, kita nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah.
makanannya mereka diundang itu tidak ada masalah. Mungkin kalau orang ragu saja. Jadi ada undangan, pernah itu teman cerita dia diundang orang yang non muslim, tapi yang temannya itu muslim, cuma keluarganya yang sedang diselamati itu Nasrani, diundang ke sana makan. Teman saya tahu dia memelihara anjing, jadi satu di situ. Akhirnya ragu iki piye aku lek mangan. Ya repot ono sing situ api-api anu ngapunten. Kula sampun warak ada. Kula ngapunten, kula sakit padaran mboten kenging wis macam-macam alasane. Repot pisan juga dipangan kok tersinggung ya. Ruwet kan. Kalau saya pakai dalil ndak tahu lah, orang ndak tahu kan ndak ada urusan. Kecuali kalau saya tahu cetha welo-welo di rumahnya itu ada anjing, anjingnya sudah menjilat kuahnya soto dan saya tahu menjilat kuahnya soto, terus sotonya disajikan ke saya, ya saya nggak mau misalkan. Kalau jelas-jelas begitu ya. Tapi kalau nggak jelas ya gimana? Kayak saya sama Mujib itu. Sama Mujib apa jenenge? Udah luwe pol. Harta kami tinggal 10.000. Malam-malam keluar di Malioboro cari yang warung buka ini mana. Ada satu di dekatnya Hotel Ina itu. Selatan beli di situ. Habis beli, enggak tahu, enggak baca tulisan, enggak apa ya, nasi goreng yang jual pakai kerudung orang-orang agak sepuh gitu. Udah pesan nasi goreng. Saya nunggu di sepeda. Lah terus apa jenenge? Saya lihat tulisan nih, rica-rica gugu. Ada yang jenenge babi goreng. Ada babi gorengnya di menunya. Aduh, lah iki kok piye iki terusane. Habis itu pesennya nasi goreng, cuma satu itu, uangnya tinggal 10.000 itu dok, laparnya bukan main. Saya tidak punya uang, Mujib banyak punya 10.000. Yang lain tidur, nggak enak bangunin. Udah akhirnya beli itu. Setelah selesai, masakannya selesai, saya bonceng lagi Mujib. Jib, kamu baca tulisan tadi itu Jib, pakai daging babi itu Jib. Kamu mending masih cuma baca. Lah gimana? Ya, saya ditanyain Mas, mau pakai daging babi Mas? Nggak usah Bu. Nyampe di rumah, nasi goreng kami buka, piye gitu. Dipangan pura sih. Gimana? Kamu tadi lihatnya itu ngolahnya gimana ngolahnya? Apa sendiri-sendiri apa gimana itu? Setahunya saya pokoknya yang dilihat yang diolah itu hanya sego goreng, ya sudah nasi goreng saja. Ya wis ngono ae Jip. Wis pokoke sego goreng wujude mangan ae. Luwe kok. Ya Allah ngapunten Gusti. Ya Allah. Ya itu ya. Itu bukan sembelihannya orang Kristen itu jelas. Ya saya tidak tahu kalau atributnya sih pakai kerudung, pakai Jogja. Ya. Daruh lah gue pokoknya. Jadi di sini itu maksudnya poinnya itu ta'amul ladzina utul kitab itu ta'amu itu maksudnya dzabaihuhum. Jadi sesembelihannya alladzina utul kitab ini kita juga halal hilul lakum. Fafruk maksudnya fafruk pisahkan, maksudnya ifsil pisahkan lah. Fafruk babainana. Fafruk itu baik langsung kita menuju ke ayat 25 ini. Dari ayat 5 langsung ke 25 ini. Jadi dari ayat 5 langsung ke 25. Fafruk bainana wa bainal qaumil fasiqin. Kisahnya Nabi Musa ini, doanya Nabi Musa. Duh Gusti, kula mboten saged, saya hanya bisa menguasai ngurus diriku dan ngurus saudaraku. Kalau urusan umat ini mohon maaf ini sebisa saya. Fafruq bainana wa
wa bainal qaumil fasiqin, pisahkan kami di antara kami dan di antara orang-orang yang fasik. Jadi fafruq itu artinya ifsil, pisahkanlah. Kalau faisal kan fai'al atau apa anunya, bentuk tasdirnya kata fasil itu kan diartikan wasit, penengah gitu ya. Tapi kalau di sini fafruq langsung ifsil, pisahkan. Wa may yuridillahu fitnatahu. Nah, ini langsung ke ayat 41 dari 25 langsung pergi ke ayat 41. Itu wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Nah, ini fitnatahu diartikan dolalatahu. Barang siapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya, fitnatahu ay dolalatahu, menyesatkan man, falan tamlika lahu minallahi syai', maka kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau sudah Allah menghendaki menyesatkan seseorang. Wa muhaiminan alaih. Selanjutnya kita pergi ke ayat 48. Kata wa muhaiminan ini menjadi keterangan dari kitab ya. Jadi wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan wa muhaiminan alaih. Muhaiminan di sini langsung diartikan aminan. Kalau haimana itu ada yang mengartikan mengucapkan amin, mengamini kitab-kitab sebelumnya. Mungkin begitu ya. Nah, kalau di sini langsung wahaimana itu amin, amin yang bukan doa amin itu. Tapi aminan maksudnya menjadi kitab yang terpercaya untuk menerangkan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Al-Qur'an utawi Al-Qur'an aminun, yaitu kitab kang kredibel yang pantas dipercaya, ala kulli kitabin ing atase saben-saben kitab qablahu ingkang sadurunge. Ini ibaratnya bendahara itu kan aminus sunduk bahasanya. Kalau bendahara, jadi Al-Qur'an ini seolah-olah penyimpan yang terpercaya dari kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Jadi langsung muhaiminan diartikan amin gitu. Kalau di kamus muhaimin itu ya ada yang mengartikan mengokohkan, tapi ada arti lain haimana itu mengucapkan amin. Gitu. Jadi di sini langsung diterjemahkan amin yang tidak doa, bukan istajib lana artinya, tapi amin dalam arti sesuatu yang dapat dipercaya. Jika berbicara soal kitab-kitab terdahulu, jadi aminun ala kulli kitabin qablahu. Syir'atan wa minhaja. Kita pergi ke ayat masih di ayat 48 ya. Masih di ayat 48 ada syir'atan wa minhaja. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Di sini diartikan sabilan wa sunnatan. Sabilan tegese dalan, syir'ah itu dalan. Wa sunnatan dan tradisi. Jadi mungkin syir'ah itu jalan yang disediakan oleh Allah untuk masing-masing umat supaya dia mencapai tujuannya. Sementara minhaj itu kalau arti biasanya kan metode. Kalau di sini langsung sunnatan. Sunnatan itu segala yang sudah mentradisi dan biasa dilalui orang. Gitu. Kalau sabilan mungkin jalan alternatifnya mungkin ya, saya juga tidak tahu. Tapi di sini diartikan syir'atan itu sabilan, minhajan itu sunnatan. Adzillatin alal mu'minin, kita pergi ke ayat 54. Di sini diartikan adzillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin, yang menjadi sifat daripada kaum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, siapa yang keluar dari agamanya dari kalian, maka Allah akan mendatangkan kaum lain yang mencintai kaum mukminin, yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Sifat selanjutnya mereka adzillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin.
Adillatin itu kan bersikap hina makna aslinya. Hina terhadap orang mukmin. Maksudnya hina itu ruhama, pengasih. Jadi seolah-olah dirinya itu terhina karena begitu memuliakan orang mukmin. Kita pergi lagi ke ayat, jadi adillatin alal mukminin, adillah di sini ruhama, penyayang. Diartikan penyayang. Kalau zalil kan hina. Kita pergi ke ayat 64. Di sana ada maghlulah. Qalatil yahudu wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu maghlulah, terbelenggu. Jadi maksudnya bilang terbelenggu itu yaknuna menghendaki sapa wong-wong Yahudi bakhil. Maksudnya Allah itu bakhil, kikir. Amsaka ingkang menahan sapa bakhil maing segala barang indahu ingkang tetep ing ngersane bakhil. Jadi Allah medit. Gak ono enak ndak wong Yahudi. Yadullahi maghlulah. Tangane Gusti Allah kepuntal-puntal. Terbelenggu tangannya itu di kerangkeng, gak iso ngekeki. Ditahan gak lomo. Gak wong Yahudi gak iso. Yahudi yang berkata begitu, ndak semua. Baik, ta'ala Allah andalika ya dulu. Nggak tahu kalau sekarang saya kan ndak ngecek. Ya dulu ini pengertian-pengertian yang nggak bisa kita langsung transfer ke pengertian sekarang, nggak bisa karena jaraknya sudah 1004 tahun yang lalu, apalagi mengenai orang. Jadi misalkan kalau dipahami waqalatil yahud, al yahud sebagai konstruksi teoritis, artinya dia ada dalam teori kayak orang Jawa kan tidak selalu orang yang berada di Jawa, tapi juga merupakan orang-orang yang punya karakteristik Jawa, gampang ngapura misalkan. Jadi bukan bentuk fisiknya. Yahud, alladzina utul kitab, amanu, kafirin, dolimin, itu kalau canun bahasanya itu adalah label untuk perbuatan. Maka kalau di bahasanya bisa disebut konstruksi teoritis mungkin, tapi gak bisa kita cari referensinya di dunia nyata ini gak iso. Lho, Yahudi jari Quran ki ngene. Gas gak bisa ya. Membatasi Quran. Baik, nanti bisa salah paham kalau begitu pengertiannya. Ini masuk setelah bicara ke sana kemari, kita kembali lagi membahas sesuatu yang diharamkan. Kalau yang tadi itu hewannya, sekarang ini tadi itu hurimat alaikum tadi kan hewan yang halal sebenarnya, tapi karena proses matinya itu haram, dia jadi haram. Ini masuk lagi kepada beberapa hewan yang punya istilah-istilah unik lagi di bangsa jahiliyah. Jadi di sini ada bahiratin. Bahiratin itu adalah hiya an-naqah. Dia adalah onta. Idza antajat, arikalane ada yang bilang bacanya ini untijat, tapi artinya tetap aktif bukan pasif, meskipun dibaca majhul, meskipun dibaca untijat. Ada yang bilang begitu, di kamus memang begitu, ada untijat, ada antajat. Nah, di sini antajat apabila sudah menghasilkan apa annaqah khamsata abdunin ing 5 anak, dia sudah turun mesin 5 kali. Terus nadzoru, jadi jika ada satu unta perempuan sudah turun mesin 5 kali, nah, nadzoru mereka menunggu. Nadzoru melihat ilah itu maksudnya ngenteni al-khomis ilal khomisi ing anak sing nomor 5. Fa ingkana moko lamun ana apa khomis dzakaron iku lanang, ati jantan, zabahu moko mbeleh sapa wong jahiliyah waktu iku huning dzakaron ini. Jadi yang kelima ini jika laki dia beleh. Fa'akalahur rijalu dunan nisa, moko mangan huteng niku khomis ar-rijalu sapa wong sing lanang jahiliyah waktu itu dunan nisa itu tuh sing wedok ning sing wedok haram. Gitu wa ingkanat unsalan lamun lair ana apa iku sing nomor 5 iku anak sing nomor 5. Kalau tadi kan kenapa muzakkar kan kembalinya ke 5. Tapi di sini wa ingkanat lamun ana apa kisah gitu biasanya. Tapi kisah yang dimaksud itu adalah yang kelima ini, berarti al-khamis ini. Unta iku wadon jada'u maka menandai sapa wong apa membelah gitu ya, artinya jada'a.
membelah gitu kan artinya. Nyowek kupingnya gitu. Jadi iya motong pokoknya, tapi ya maksudnya itu nandai. Jadi menandai, maksudnya itu menandai, ditandai mereka. Jadi jaza'u itu ditandai, entah ada yang bilang artinya dipotong. Jaza'u moko motong sapa wong-wong Arab itu, wong Arab jahiliyah waktu itu adzanha tang kupingnya anak yang kelima ini jika perempuan. Dan itu sebagai tanda bahwa itu enggak boleh dikonsumsi. Jadi kalau untanya ini sudah lahir 5, terus anak yang kelima itu laki, jantan, dia nyembelih dan yang boleh makan hanya yang laki. Yang perempuan enggak boleh. Kalau anak yang kelima dari unta itu adalah perempuan, dan mereka menandai. Terus ditandai yang kelima itu ditandai dan itu tidak boleh dikonsumsi. Karena bagi mereka itu berarti anugerah Tuhan, harus kembali kepada Tuhan dan tidak boleh. Mungkin sampai sekarang di India itu ada sapi-sapi. Kalau sapi kan tidak boleh dikonsumsi karena Tuhan mereka. Jadi dimuliakan si sapi itu. Jadi keliaran yang dinding mati ning sungai Gangga akeh. Sapi-sapi badang-badang yang tidak dikapak-kapak. Mungkin prakteknya kayak gitu mungkin. Jadi orang-orang jahiliyah ini gitu. Jadi Bahirah ini begitu ditandai dia nggak boleh sudah diutak-utak, itu hanya milik Allah, dibatasi. Gitu ya aturannya. Wong jahiliyah iso nggak aturan ngene iki. Meskipun itu ditolak oleh Al-Qur'an. Di ayat 103 kita pergi ke ayat 103. Jadi itu tidak boleh oleh Islam ditolak turun Al-Qur'an. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibati wala wasilati wala hamim walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Tidak pernah Allah itu bikin bahirah, bikin saibah, bikin wasilah, bikin ham. Ini istilah-istilah yang disematkan kepada beberapa hewan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi. Mereka bilang itu untuk Tuhan. Sudah dipasrahkan untuk Tuhan, tidak boleh dikonsumsi, dinaiki, di apa-apanya gak iso. Orang jahiliyah punya tradisi gitu. Ya meskipun mungkin baik, mungkin itu persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka itu. Mungkin itu baik mungkin. Tapi jadi ndak ono aturan ngono iki Gusti Allah gak ono oleh pangan, meneh luwe. Mbok pangan kira apa-apa masih iku gelaris bahirah. Gelare wis saibah bahwasilah baham ku oleh gak apa-apa mbok pangan. Jadi di satu sisi ini bikin tradisi baru ini. Islam datang itu. Jadi yang kayak gitu dihapus semua sama Islam. Enggak beres. Malah enggak manfaat kan. Jadinya dibiarkan begitu saja, dikasih makan enggak, ditunggangi enggak. Disembelih juga enggak boleh. Tapi barokahnya ada aturan ini, Imam Syafi'i jadi merasa. Imam Syafi'i itu menjadi, bukan merasa bahasanya, jadi punya argumentasi asal hukum terkait wakaf. Nah, ini kalau cari hukum wakaf Al-Qur'annya mana itu repot sih, tidak ketemu. Tapi Imam Syafi'i ya ini, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Ini yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i. Wakaf itu kayak gini nih, bahirah ini. Jadi karena ketaatannya kepada Allah itu nemen, dia punya harta itu tidak ingin ini melihat potensi dari anak-anaknya kok sudah cukup ini kayaknya ini. Anaknya udah cukup, sudah dewasa semua, udah bisa cari duit sendiri semua, cukuplah secara ekonomi. Iki nek tak kabehno njur aku mati warisan iki kakehan iki kowe. Wong nek kakehan iki iso balekno nang ndi. Nah, ini kemudian iki wis tak wakaf kita wakafne. Wah, wakafne iku polanya itu hampir sama dengan masyarakat jahiliyah yang menandai hewan-hewan tertentu dengan sebutan ini bahiratin saibati wala wasilati wala ham ini.
hampir mirip dengan ini karena fungsi dari penamaan ini sama. Itu jadi tanah yang wakaf itu nggak boleh diapa-apain tuh, dijual nggak boleh, dibelikan nggak boleh, diberikan orang yang nggak boleh sebagai milik nggak boleh. Bolehnya hanya untuk diolah untuk kepentingan Allah saja, itu kan wakaf. Jadi Asy-Syafi'i itu mengambil hukum wakaf itu dari sini, meskipun hadisnya ada mungkin ya, hadisnya itu ada tentang hadis sahabat Rasulullah yang punya kebun banyak terus datang kepada Rasulullah ingin punya niat wakaf. Mungkin mental jahiliyahnya masih ada, jadi tradisi jahiliyahnya masih ada. Saya ingin mempersembahkan ini untuk Allah saja, biar diurus orang, jadi milik negara, jadi milik panjenengan ya Rasul, tapi untuk kepentingan umum. Itu dasarnya wakaf, katanya ada hadisnya itu. Nah, Qur'annya ini yang kebingungan itu. Akhirnya Asy-Syafi'i menemukan di sini inilah dasar basis wakafnya. Gitu katanya. Di Hikmatut Tasyri' dijelaskan begitu. Baik, selanjutnya kita pergi ke masih di ayat yang sama. Wa ammas sa'ibah. Nah, sa'ibah ini adalah fakanu moko iku ana sapa wong Arab yusayibuna iku membiarkan sapa orang-orang Arab min an'amihim saking binatang ternaknya, binatang konsumsi ya, binatang ternaknya orang-orang Arab waktu itu membiarkan li alihatihim untuk tuhan-tuhan mereka, untuk berhala-berhala mereka. Jadi sa'ibah ini adalah hewan ternak yang dia biarkan tidak diapa-apain, tapi dia persembahkan untuk Tuhan mereka. Layar kabuna dhahron tegese mboten numpai sapa wong Arab laha kadue niku as-sa'ibah dhahron ing gegere walayah libuna lan ora meres sapa wong jahiliyah waktu itu laha kadue sa'ibah labanan ing susune. Dadi susune gak diperes. Walaya juzuna lan ora ngetok-ngetok sapa wong Arab alaha kadue iku saibah wabharon ing wulunya unta. Ini masih unta sifatnya. Beda dengan bahiro, karena bahiro ada tandanya. Jadi kalau ada tandanya setelah manak berapa kali itu terus ditandain, tapi sama perlakuannya, sama dibiarkan hanya untuk Tuhan gitu. Kalau saibah ini memang dipisahkan. Iki wis tak niati meskipun tidak manak sampai 5 kali, tapi dipersembahkan untuk Tuhan, memang begitu. Jadi wulunya enggak diambil, enggak ditunggangi, terus susunya juga enggak diambil, terus walayah milu nalan boten bebani sapa wong Arab alaiha ing atase wong Arab jahiliyah ya, alaiha ing atase saibah sayan ing suci-suci. Jadi mereka enggak disuruh untuk, enggak difungsikan sebagai alat transportasi, ya dibiarkan gitu aja. Wa amal wasilatul lan anapun sing istilah jenenge niku wasilah inggih menika fasyatu maka iku wedhus. Jadi wedhus idza nutijat. Ini sama dengan antajat tadi itu. Ada yang natajat, ada yang nutijat. Tapi maknanya tetap aktif, bukan pasif maknanya. Lan amul lampun ngelairno gitu ya maksudnya. Atau menghasilkan atau dibikin punya hasil. Apa iku syatun itu sab'ata abtunin ing 7 turunan, jadi sudah turun mesin 7 kali. Punya anak 7, nadzoru moko jawabnya idza itu ketika kambing itu atau wedhus itu punya anak 7, nadzoru moko nimbang-nimbang atau ningali, maksudnya nimbang-nimbang. Nimbang-nimbang sapa wong Arab waktu itu asabi'a ing sing nomor 7. Nah, begitu akan manak ke-7 kalinya mereka lihat. Kalau tadi kan kelima, yang unta tadi bahirah itu. Ini ke-7 untuk kambing, yang ke-7. Nah, fa in kana moko lamun ana apa sing nomor 7 iku zakaron lanang au unta utawa wedok wa huwa halan utawi iku asabi sing nomor 7 mayitun iku mati istaraka moko padha-padha terlibat ikut andil fihi ing dalem iku sing nomor 7 arijalu sapa wong lanang wanisa ulan wong wedok. Jadi nek dia akan melahirkan anak ke-7, nah anak ke-7-nya ini kok betina atau jantan dalam kondisi mati, maka itu bisa dikonsumsi oleh orang laki dan oleh orang perempuan. Ana aturan ruwet kayak ngene. Gak ana aturan kayak ngono-ngono iku kan ngono Al-Qur'an. Ndak tahu gawe Gusti Allah. Manusia memang berkreasi. Mbok kepentingannya apa? Ndak tahu saya kalau urusan itu. Wa in kana namun ana apa sing nomor 7 iku mang unsa iku wadon awal zakaron lan lanang. Lanang tu wadon fi batnin
wahidin, dalam satu kandung, satu perut. Nanti anak-anak loro istahyau mau membiarkan hidup sopo wong-wong jahiliyah waktu kuwi huma nang apa namanya? Huma ing dakaron wa unsa itu. Jika anak yang ketujuh ini ternyata kembar lanang wedok. Nah, dalam satu perut maka dia dibiarkan hidup. Wa qalulan ngucap sapa wong-wong Arab waktu itu wa sholatu ukhtu wa sholat wis nerusaken hu ing iku wedhus sing nomor 7 ukhtuhu apa dulure. Jadi dianggap karena ada lakinya, ada jantannya dalam satu kandung itu masih terselamatkan. Cara gak ono jantane iku anu wis dan lahir mati, dia akan bisa dikonsumsi orang laki dan orang perempuan. Tapi kalau ternyata hidup dan kembar, nah itu mergo memang dia sudah disambung oleh saudarinya itu gitu. Faharramat sehingga kemudian mengharamkan sapa ukhtuhu dulure kambing mang iku mengharamkan hu teng niku dulure kambing sing lanang mang sing dakaron mang alaina ing atase kita. Jadi kita dilarang mengkonsumsi. Mbuh iki pikirane piye. Dadi dikonokne. Nanti anak ning nomor 7 kok loro sak kandung lanang wedok, betina sama jantan lahir urip kabeh, ini dibiarkan. Katanya si laki ini diselamatkan oleh si betina dan si betina ini yang mengharamkan si laki ini untuk kita konsumsi gitu. Akhirnya nggak boleh dikonsumsi juga. Gitu. Pokoknya guys aturan kalau dikonsumsi guys, wis gawe. Makanya di ayat berikutnya itu Allah bilang walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Gae istahyau. Baik, wa amal hamulan anapun utawi ham wala hamil wala itu ya. Wala wasilati wala hamil walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Ham itu yang dimaksud apa? Fal fahlu minal ibil, maka iku pejantan minal ibili saking unta. Pejantannya namanya ham. Idza wulida liwaladihi, idza wulida adekane sampun dipun lahiraken liwaladihi apa kaduwe anake. Jadi dia udah punya cucu. Jadi anaknya si onta pejantan ini sudah punya anak keturunan. Dia sudah menjantani betina terus punya anak. Lah anaknya laki. Nah, anaknya yang laki ini juga punya anak lagi, itu namanya ham. Nah, terus kalau ngucap ketika idza wulida adekane sampun dilahiraken liwaladi kaduwe anake. Anak Fahal ini tadi, anaknya Ham ini tadi apa ya anaknya Fahal, maksudnya Ham. Lah orang-orang jahiliyah itu bilang hama hadza dhahruhu. Hama wis nglindungi apa iku anak hadza hama nglindungi hadza apa iki anake unta Ham iki dhahruhu ing punggungnya Ham. Jadi Ham itu ngetengi betina mana lanang, mana misalnya. Nah dia itu onta itu katanya si anaknya itu melindungi si bapaknya itu, melindungi si, keliru saya tadi bukan putune ya. Ham itu adalah pejantannya. Saya ulangi lagi, Ham itu adalah pejantannya onta jantan gitu ya. Onta jantan wis ngetengi onta wedok, terus wedok iki lahirnya anak. Nah anaknya ini katanya si orang jahiliyah ini, anak ini sudah melindungi bapaknya, melindungi gegere bapaknya. Maksudnya nggak boleh ditumpahi entahnya hamnya itu, bahkan dia nggak boleh dikonsumsi itu nanti. Jadi pokoknya dihormati lah. Jantan itu saking hormatnya sampai nggak dikonsumsi, nggak ditunggangi. Fala yahmiluna moko mboten bebani sapa wong Arab jahiliyah waktu niku alaihi ngatasi ham syai'an ing suci-suci. Dia ndak dipakai untuk alat transportasi. Barang saja ndak. Wala yajuzuna lan mboten narik atau mboten ngetok-ngetok, mengambil maksudnya. Sapa wong jahiliyah lahu kadul ham wa baron ing wulune juga enggak diambil. Karena sudah mulia ini istimewa. Wala yamna ulanan mboten nyegah sapa wong Arab huteng niku ham min himara yen saking batas gembala. Hima itu pager tapi non fisik, nanti ada batasannya. Jadi gembalakan unta ini sampai batas mana. Nah,
hima itu di pinggirannya. Haulal apa jenenge menghindari haulal hima itu bentuk kehati-hatian. Jadi nek angon iki nek iso ojo sampai nang cedeki hima. Hima ini artinya perlindungan. Jadi ada rumput, di situ ada pemiliknya. Misalkan hima itu di batas yang dimiliki orang lain itu ada yang untuk umum, rumput umum, ada yang rumput yang dirumat oleh orang lain gitu. Nah, di batas persis itu nggak boleh orang itu mau angon di situ, nggak boleh aturannya. Soalnya khawatir nanti akan merembet nang sing ono sing duwe iku mang. Nah, khusus HAM ini, nah itu mereka ndak. Oh ini sudah HAM mulya. Ada main beda. Oh iya, sip. Kayak main tancap. Oh, ndak sakit bapak-bapak sih ngaos. Heeh. Iya. Cuma depan. Panun. Bapak ndang rana cuci. Nggih. Tiloro. Ndang Pak. Iya. Nah, ayo pancu-pancuan. Oh, bapak sih durung mantun. Rekaman. Nggih ya. Sip. Nah, itu maksudnya saking istimewanya si HAM ini, unta jantan ini. Nah, mereka nggak nyegah itu meskipun dia itu gembalanya di himanya orang lain itu. Rokyin ini kan gembalaan. Itu tidak dicegah, itu tidak diusir karena mulia gitu ya. Itu terus wala min haudin lan ora den cegah juga min haudin saking telaga ya srobu kang ngombe sapa ham sapa unta apa unta iku mang minhu saking haud. Jadi kalau dia itu wa in kana senajan ono al haudu apa telaga itu, telaga air ada airnya itu li ghairi sahibi iku kaduwe sak liyane sing duweni ham itu tadi. Jadi meskipun bukan miliknya orang yang punya unta jantan tadi itu dibebaskan tidak apa-apa ya. Tapi ya aturan kayak gitu tuh dibantah sama kan nggak pernah lah Gusti Allah. Nah repotnya gini ini yang nggak bisa ditransfer dalam terjemahan. Jadi bisanya ya disarai, nggak bisa itu ditransfer. Jadi istilahnya bahirah ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Ini soalnya sak budayane. Sak aturane, sak budayane, sak sikap masyarakate nang binatang-binatang yang dapat dapat label-label ini gitu. Jadi sulit menerjemahnya itu memang. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Bahirah itu apa? Jadi nggak tahu bahasa Indonesia. Di terjemah Quran kayaknya pancet itu enggak diterjemahkan ya bahirah, saibah ya saibah, wasilah ya wasilah, ham ya ham. Yang jelas itu adalah nama untuk hewan-hewan dengan seperangkat aturan yang dibuat-buat oleh orang jahiliyah gitu ya, untuk membatasi mungkin. Meskipun mungkin koyok-koyoknya suci kayak orang apa jenenge? Orang apa itu namanya, orang yang tawafnya telanjang karena merasa bajunya sudah penuh dosa sehingga dia tawaf di Ka'bah itu telanjang, maka turun perintah khudzu zinatakum inda kulli masjidin, konon asbab nuzulnya begitu. Kalau mereka dikasih bajunya orang penduduk setempat, penduduk Mekah tidak apa-apa karena bagi mereka penduduk setempat itu orang-orang suci yang memelihara rumah Tuhan gitu. Jadi tidak apa-apa kalau dikasih. Tapi mereka tidak mau tawaf dengan bajunya sendiri yang sudah pernah dipakai berdosa, pernah dipakai ngakali uang. Tidak mau. Itu kan bagus, kayak suci-suci ya. Dan kayak ingon. Ya sampai kene sik kayak iso ngateni cowopet nek iki. Wis gak bisa saya, jadi mohon maaf. Sepuraku sing akeh, sing lambat-lambat rekamane. Nek kakean keterangannya ya sampan longi, nek kurang ya sampan golek ya. Pokok sepiye pasti lah sepuro ku sing akeh, matur nuwun ku sing akeh, muga-muga tetep bisa istiqomah. Sehat kabeh keluarga, lancar rezeki, nek ana utang muga-muga dilunaske. Nek ana sing lara ya muga-muga diparingi sehat barokah Al-Qur'an. Ngaji golek kaweruh, jare wis bah. Ngaji kok golek barokah. Stop. Matur nuwun pokoke matur nuwun. Al-An'am wallahu a'lam bishawab.
Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqalati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah ya rabbi irhamni bihusni khatimati.